Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Edi Nur Cahyadi sebagai dosen, dan yang kami banggakan teman-teman semua yang berada di dalam kelas A. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja kami. Selain memaparkan, kami juga di sini akan memberikan saran kepada pelaku UMKM-nya. Baik, di sini kami akan membahas mengenai topik khusus pemasaran, yaitu Green Marketing Project pada UMKM Runstore. Sebelum memasuki materi dan memberikan saran, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fasindra Alamsyah, dan ada rekan-rekan saya, yaitu ada Yasril Ananta dan ada Harun Setia. Baik, masuk kepada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada profil perusahaan. Runstore sendiri didirikan pada tahun 2017 di Cimahi. Salah satu ownernya bernama Rosti Milen, umur 22 tahun. UMKM ini bergerak di bidang fashion, khususnya pakaian bekas atau thrifting. Lokasinya di Kampung Ujung Kulon, RT 10, RW 5, nomor 20, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan. Selanjutnya latar belakang. Di sini Runstore Thrift Shop merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion bekas atau second. Toko ini menjual pakaian bekas, khususnya sweater. Menggunakan pakaian bekas adalah salah satu upaya mengurangi limbah tekstil sehingga lebih ramah lingkungan. Next. Selanjutnya hambatan UMKM ini yaitu suplainya terbatas, packagingnya terbuat dari plastik dan lakban plastik, dan ada juga pemakaian kresek. Selanjutnya ada alasan memilih UMKM ini, yaitu produk yang dijual ramah terhadap lingkungan. Salah satu upaya sustainable fashion, dan yang terakhir UMKM belum menggunakan green marketing. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Merekomendasikan kemasan yang lebih ramah lingkungan kepada Runstore seperti packaging kardus, lakban kertas, dan kertas tisu untuk pengganti plastik baju. Selanjutnya merekomendasikan supplier produk ramah tersebut dengan harga yang terjangkau dan jarak yang terdekat. Dan kami juga akan berdiskusi dengan owner terkait ide kami sebagai alternatif dari permasalahan UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fawas. Ya, baik. Selanjutnya masuk ke hasil analisis di mana yang sudah kita diskusikan bersama Kak Rosti ya. Di sini berdasarkan hasil analisis bahwa Kak Rosti sudah memahami mengenai produk ramah lingkungan. Namun Kak Rosti di sini masih menggunakan produk berupa plastik. Yang sudah kita diskusikan bahwa menurut Kak Rosti itu ketika Kak Rosti menggunakan produk yang ramah lingkungan itu memerlukan biaya yang 3-4 kali lipat dari packaging plastik, sehingga membuat Kak Rosti belum beralih kepada produk yang ramah lingkungan tersebut. Lalu jika Kak Rosti juga sudah berbicara bahwa Kak Rosti sudah menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Namun saat melakukan pengiriman, Kak Rosti masih merasa produk-produknya itu masih kurang aman. Ya, baik, next. Lalu setelah kita diskusi juga, kami mendapatkan hasil analisis bahwa dalam jangka pendek, Kak Rosti ingin berusaha secara bertahap merubah packaging yang tadinya plastik itu menjadi yang lebih ramah lingkungan. Dan selain itu, Kak Rosti juga ingin dalam jangka panjang ingin mengubah dan membangun image bahwa tokonya tersebut menjadi toko yang menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Next. Ya, di sini setelah kelompok kami menganalisis SWOT dan mendapatkan hasilnya, yaitu dari strength itu bahwa harga produk terjangkau, lalu ada model produk yang bervariatif. Lalu masuk ke weakness-nya, itu weakness atau kelemahan masih menggunakan kemasan plastik dan suplai bahan bakunya terbatas. Lalu masuk ke opportunity, di mana penggunaan kemasan produk ramah lingkungan memberikan nilai yang lebih kepada toko Kak Rosti. Lalu dapat meningkatkan penjualan jika menggunakan green promotion. Dan yang terakhir yaitu trade, bahwa tidak ada bahan baku cadangan atau alternatif jika terjadi kenaikan harga produk. Dan
Suplai bahan baku produk ramah lingkungan terbatas dan tentunya sulit didapatkan. Dan yang terakhir yaitu sulit mencari bahan baku yang ramah lingkungan dan tentunya aman terhadap produk Karosti. Ya, selanjutnya mungkin yang terakhir ini ada solusi dan rekomendasi hasil dari analisis kelompok kami yang akan disampaikan oleh Harun Setia. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi green marketing. Strategi ini yang telah kelompok kami diskusikan. Yang pertama, UMKM-nya Karosti ini harus tetap mempertahankan bisnisnya, karena kan bisnis ini tuh fokus pada sustainable fashion di era gempuran produk fast fashion gitu, seperti yang produk-produk murah tapi yang cepat seminggu 2 minggu rusak seperti itu. Nah, produk thrifting ini kan produk yang sangat sustainable. Yang kedua, UMKM juga harus bisa konsisten memilah dan memilih sampah nih dihasilkan, seperti bekas karung bekas yang plastik, terus kawat bal segel, bekas lakban, produk yang tidak lolos sortir. Nah, produk-produk yang gak lolos sortir ini kan otomatis bakal jadi sampah gitu ya. Jadi UMKM-nya Karosti ini harus bisa memilah dan memilih gitu sampah-sampahnya tersebut. Selanjutnya yang ketiga, UMKM Karosti ini dapat memanfaatkan sampah limbah pakaian nih. Ini saran dari kami yang tidak lolos sortir itu atau tidak layak dijual, misalnya seperti robek, sebagai bahan baku yang lebih bermanfaat dibandingkan dibuang langsung. Seperti kainnya dijadikan kain perca dan yang bisa dimanfaatkan menjadi keset sebagai bahan baku bean bag gitu, dalamnya gitu pakai kain perca bekas ataupun bantal atau guling dan lain-lain. Lalu yang ketiga, UMKM Karosti ini sebaiknya dapat saran dari kami mengurangi konsumsi sampah plastik, minimal dimulai di offline store-nya dengan memberikan promosi potongan berupa diskon kepada pembeli apabila mereka membawa kantong belanjanya. Yang kelima, UMKM Karosti ini saran dari kami gitu dapat mengganti packaging. Ini apabila memungkinkan gitu ya, mengenai untuk pengiriman online dengan box kardus sebagai pengganti plastik dan lakban kertas gitu, sebagai pengganti lakban plastik biar lebih biar lebih ramah terhadap lingkungan. Karena apabila kita cari juga produk-produk itu tuh banyak yang murah gitu, seperti di marketplace Shopee yang harganya mungkin nggak jauh beda sama produk-produk plastiknya. Lalu yang terakhir juga ini ada UMKM mempertimbangkan untuk terobosan baru berupa kreativitas, dimulai dengan memanfaatkan limbah sweater yang reject atau robek dengan memanfaatkan kainnya menjadi barang yang bermanfaat, seperti jadi misalkan kain sweaternya itu robek nih, terus daripada dibuang dijadiin sampah baju, lebih baik di repair lagi dijadiin tas, kantong belanja, tote bag seperti itu. Nah, ini ada solusi yang lainnya juga, kami menyarankan gitu kayak buat campaign gitu yang biar memasang poster di offline store, terus mengedukasi pembeli mengenai produk-produk yang mengenai ramah lingkungan, mengurangi plastik seperti itu. Nah, campaign-campaign ini juga dapat diposting melalui sosial media, terus dan dapat dikampanyekan melalui live streaming jualan seperti itu. Berikut ada foto UMKM-nya. Nah, ini foto UMKM-nya, offline store-nya. Oke. Ya, oke, baik. Mungkin sekian presentasi dan hasil analisis dari kelompok kami, kelompok 9. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih untuk Karosti telah bersedia untuk membantu kelompok kami menganalisis UMKM-nya tersebut. Semoga UMKM-nya itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang lagi lebih besar, dan tentunya tidak lupa untuk selalu menjaga dan menjaga lingkungan dengan cara tidak menambah-nambah limbah-limbah yang tentunya sangat mencemari lingkungan. Dan selain itu terima kasih juga untuk teman-teman semua yang berada di dalam kelas A, dan kepada dosen terima kasih sudah dapat menyaksikan video presentasi kami. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.